Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku Shalom jemaat Tuhan, kita sangat bersyukur pada hari ini karena hari ini adalah kebaktian perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, apabila kita bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita dan bersekutu bersama Yesus, kita ada tanggung jawab untuk memberitakan kematiannya, memberitakan tentang penderitaannya,
kepada orang lain. Jadi selamat beribadah bersama. Saudara dan saudari di dalam Kristus, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari utusan Kristus kita berdiri teguh menjadi saksi walaupun di mana kita berada, karena Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, Yesus. Oh, angkat suara kita memuji Tuhan. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan berubah jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kau sediakan mahkota, kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan berubah jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terpuji namamu Yesus. Oh, haleluya.
Haleluya Yesus. Ini kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ingin melayani-Mu seumur hidup kami ya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Pembacaan pertama diambil daripada kitab Yesaya pasal 50 ayat 1 hingga 11. Kitab Yesaya pasal 50 ayat 1 hingga 11. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya, dengan hardikku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis, karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam pada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Siapakah di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 15 ayat 1 hingga 20 di bawah tajuk Yesus di hadapan Pilatus. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat pertama. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat muafakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya.
Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu juga diikuti. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahawa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus kerana dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka berteriak lagi mereka, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh kerana Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur pada hari ini bahwa kita dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan, diteguhkan. Dan hari ini kita mau melihat tajuk penderitaan Raja Hamba. Saya percaya bahwa kita sudah biasa mendengar perkataan penderitaan. Namun kita mau melihat apakah Yesus menderita. Sebagai apa? Oke. Jadi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicaralah kepada kami dari Kuasa Roh Kudus, memimpin kami untuk mengerti, menanggapi, dan juga Tuhan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sertai kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Markus 15 adalah penggenapan tentang apa yang Yesus katakan di dalam Markus 10 ayat 33 hingga 34. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa Yesus menggenapi apa yang dikatakan ini. Ya, jadi kita mau fokus kepada pelajaran hari ini apa yang terjadi pada Yesus, sebagaimana dia menetapkan fokusnya ke garis penamat sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, jadi Yesus tidak hanya melakukan pelayanan hanya begitu saja, tetapi ada garis penamat yang dia selesaikan. Yang pertama, Yesus menderita sebagai hamba. Ada 6 jenis luka yang boleh dialami oleh manusia. Ada 6 jenis luka yang boleh dialami. Pertama, luka calar, yaitu luka sehingga kulit terlupas. Oke, mungkin jatuh atau tergosok pada permukaan kasar. Kalau kamu naik motosikal, kemudian tersalah jalan atau tersalah pusing, tersalah swing, kamu jatuh dan badanmu tergeser di jalan raya. Itu maksudnya luka calar. Yang kedua, luka lebam, yaitu luka yang terjadi karena pukulan yang keras. Okay? Kalau orang Sabah bilang pitung, dia tumbukkan pukulan kuat atau menggunakan kayu atau menggunakan besi. Jadi badan luka lebam. Ketiga, luka terpotong, yaitu disebabkan oleh pisau atau benda tajam. Kalau kamu potong bawang, tersalah potong, terkena tangan, itu luka terpotong. Keempat, luka koyak, yaitu luka yang membuatkan daging tubuh itu terkoyak. Kalau tandas duduk, tapi kamu tidak pandai duduk di atas tandas duduk, kamu mencangkung di tandas itu, dan tiba-tiba pecah itu tandas, maka punggungmu pun terkoyak. Itu luka koyak. 5, luka tertusuk, yaitu luka karena daging kita dicucuk dengan sesuatu objek.
Oke, tercucuk, macam yalah mungkin tercucuk dengan besi, salah satunya. Dan yang terakhir ialah luka tusuk. Luka tusuk ialah akibat ditusuk oleh benda runcing atau berduri. Okay? Luka yang disebabkan oleh suatu benda yang tajam, yang sangat tajam, menusuk kita. Nah, daripada 6 jenis luka ini, yang manakah Anda pernah rasa? Daripada 6 luka ini, yang manakah Anda pernah rasa? Siapakah di antara Anda pernah rasa ke-6 luka ini dalam satu masa? Siapakah di antara Anda yang pernah luka calalah, petulabamlah, terpotonglah, koyak, tertusuk dan tusuk dalam satu masa? Nah, Anda tahukah bahwa Yesus telah mengalami kesemua jenis luka ini di tubuhnya dalam satu masa? Bukan itu saja, tetapi luka-luka secara emosi, seperti pembicaraan, layanan yang tidak adil, dan ditinggalkan oleh kawan karib pada khotbah pada minggu lalu. Luka emosi, tambahan dia terluka oleh dosa-dosa seluruh umat manusia ditanggungnya. Artinya di sini adalah Yesus menerima luka secara fisikal, emosi, dan juga luka secara rohani, yaitu dosa-dosa seluruh dunia. Pernahkah kita mengalami luka seperti itu? Jadi oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita hanya luka sedikit saja, tidak payahlah kita mengeluh. Sebab Yesus sudah mengalami ketiga jenis luka ini di dalam hidupnya. Seperti mana dalam Yesaya 53, 4 hingga 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Penyakit Anda dan saya ditanggung oleh Yesus. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Yesus menggenapi ayat ini di dalam hidupnya. Dengan rela Yesus menderita sebagai hamba. Seorang hamba tidak ada hak yang harus dipertahankan. Seorang hamba hanya bersedia diperlakukan dengan tidak adil. Hamba pada zaman ketika dulu, hamba adalah bukan individu. Hamba dianggap sebagai barang, benda. Tidak ada hak. Tidak ada kuasa. Mereka hanya ikut saja. Lihat sajalah bagaimana Yesus diperlakukan dengan teruk oleh imam-imam kepala, anggota Sanhedrin, ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Dia tidak melawan dan berdiam saja, seperti mana Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menguntingkan bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus menggenapi ayat ini. Tidak melawan. Dia harus menderita sebagai hamba. Hamba tidak boleh melawan. Hamba tidak boleh ada hak yang harus dipertahankan. Jadi di sini Yesus menderita sebagai hamba. Jadi Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan ini untuk menyatakan kesetiaannya kepada rancangan Bapanya. Nah, bagi kita, renungan bagi kita, sudah terang lagi bersulu. Rancangan Allah adalah supaya kita menderita sebagai hamba yang membawa seberapa banyak yang mungkin jiwa-jiwa kepada Yesus. Bukan senang membawa jiwa kepada Yesus. Kalau semua jiwa dalam dunia ini kata ya kepada Yesus, senang kerja kita. Tapi kebanyakan masa, lebih kurang 80% jiwa-jiwa orang-orang tidak akan mengatakan ya untuk mengenal Yesus, untuk menerima Yesus. Ada banyak cabaran yang kita akan hadapi.
keluarga kita berdoa untuk keluarga kita supaya mereka mengenal Yesus. Tapi bukan senang bersaksi kepada keluarga. Dan Yesus berkata menderita sebagai hamba. Kadang-kadang tidak dapat kita pertahankan kedudukan kita untuk mengungsikan Yesus kepada anggota keluarga. Dan mungkin rekan-rekan sekerja kita yang beragama lain, yang mempunyai ideologi tertentu, apabila kita memberitakan sesuatu yang baik tentang Yesus kepada mereka, dan mereka tidak menerima. Jadi apa tindakan kita? Ya, apakah kita mau berdebat dengan mereka? Apakah kita mau melawan mereka karena mau menegakkan apa yang sepatutnya? Tapi di sini Yesus berdiam diri untuk soalan-soalan yang tidak patut dia jawab, tetapi dia menjawab soalan yang tepat untuk dia jawab. Jadi mari kita contohi sikap Yesus. Sementara kita ditanya soalan demi soalan tentang Yesus Kristus. Jadi melayani lebih sungguh walaupun menghadapi kesukaran, penentangan, dan mungkin hadapi penderitaan. Yang menjadi kekuatan kita adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Oke? Yesus sudah tanggung pelbagai jenis luka, namun dia tidak membiarkan kita terluka kekal karena pengampunan telah dianugerahkan dan penebusan telah dilaksanakan. Jadi pegang itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Walaupun susah untuk bersaksi, teruskan. Itu sangat penting. Yang kedua, Yesus menderita sebagai pengganti. Dalam dunia permainan bola sepak, saya percaya Anda paham apa itu pengganti. Okay? Dalam pengertian bahasa kita, pengganti itu bermaksud apa-apa yang dijadikan ganti atau orang yang menggantikan. Okay? Jadi, apa artinya Yesus sebagai pengganti? Alkitab mengajar bahwa setiap orang yang berdosa, setiap orang telah berbuat dosa. Betul? Kita ajar itu Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua. Anda dan saya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hukuman atas dosa kita apa? Apa hukuman yang kita akan terima bagi orang yang berdosa? Yaitu maut, kematian dalam Roma 6:23. Dengan dua ayat ini menyatakan bahwa kita semua akan mati dan menghabiskan kekalahan kita di dalam neraka sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Dalam Alkitab, kematian menunjukkan kepada pemisahan. Kalau kita lihat kedua ayat ini, artinya tidak ada harapan untuk kita. Memang mati di neraka. Kalau Anda mau tahu lagi yang lain, agama lain, kamu akan lihat bagaimana mereka, di manakah mereka berada, cara pemikiran mereka. Nah, jadi kepada jemaat, sebelum kamu keluar daripada meninggalkan Yesus, pelajari dulu agama yang lain. Bagaimana mereka melihat surga dan neraka. Tapi bagi kita macam mana? Kalau kita lihat dua ayat ini, sepatutnya semua kita mati. Dan masa kita dihabiskan di neraka. Setiap orang pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati, ya. Tidak ada yang tidak akan mati. Semua kita pasti akan mati. Tapi jangan mematikan diri sendiri. Jangan minta langgar kereta di jalan raya. Setiap orang pasti akan mati, namun sebahagian akan hidup di surga bersama Allah untuk selama-lamanya. Itulah yang dimaksudkan kehidupan kekal. Manakala ada sebahagian lagi akan tinggal di neraka untuk selama-lamanya, yaitu dinamakan kematian yang kekal. Oke. Nah, oleh itu Yesus mati untuk menggantikan kita. Ketika dia disalibkan di kayu salib, kita yang sepatutnya dihukum, tetapi Yesus menggantikan kita. Yesus menukarkan posisi kita yang harusnya dihukum, ditukarkan kepada Yesus Kristus. Jadi sebagaimana peristiwa di mana Barabas, si pemberontak, dilepaskan untuk memberi ruang Yesus dihukum mati. Ini gambaran bahwa Yesus menggantikan kita, mengambil tempat kita untuk menerima hukuman itu. Dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus mengambil kutuk itu daripada kita sebagai pengganti kita untuk menerima apa yang sepatutnya kita terima. Sebenarnya mati di kayu salib bukan sesuatu kematian yang menyeronokkan. Dalam budaya Romawi, orang-orang yang menjadi pemberontak kepada kerajaan Romawi akan dihukum mati disalibkan. Sebenarnya hukum salib ini bukan diadakan di atas bukit. Ya, ada setengah orang berkata bahwa itu diadakan di atas bukit. Tapi sebenarnya hukum salib itu diadakan di tepi jalan, jalan utama. Semua yang disalibkan akan diletakkan di salib dan semua orang akan berjalan dan melihat. Oke, kalau semua orang tahu setiap orang yang disalibkan itu adalah pemberontak. Pemberontak yang membawa kekacauan kepada tempat itu. Jadi bagi kita yang berjalan, kita ambil batu, kita boleh buang batu kepada orang itu. Kalau orang itu masih hidup lagi di atas kayu salib itu, itulah masanya untuk melemparkan batu, benda tajam, mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata menyumpahlah mengkali. Dalam perkataan kita pakai kata-kata maki mungkin diberikan, disampaikan kepada orang-orang yang disalibkan itu. Itulah sebab ayat ini kata terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dan siapa yang digantung di kayu salib? Yesus Kristus yang tidak berdosa. Sepatutnya kita yang disalibkan itu. Tapi Yesus menjadi pengganti, menderita sebagai pengganti, tergantung di kayu salib. Jadi renungan untuk kita, saudara yang dikasihi Tuhan, sudah terang lagi bersuluh. Rancangan Allah adalah supaya kita terhindar dari kutuk dosa, yaitu kematian kekal. Jadi kita diberi pilihan, sama ada menolak Yesus atau menerima Yesus. Saudara, bagi kita yang sudah menerima Yesus, janganlah berpikir untuk meninggalkan Yesus. Sebab apabila kita meninggalkan Yesus, artinya kita menyangkal Yesus. Dan Yesus sudah katakan tadi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, barang siapa menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus juga akan menyangkal kita di depan Bapa yang di surga. Mungkin hari ini kita berpikir mau menyangkal Yesus, mau mengubah status kepercayaan kita, status iman kita, karena ketidakpuasan, karena ada sesuatu yang diberikan kepada kita, kedudukan, status, dan mungkin karena mendapat cahayalah, teranglah, macam-macam lah. Bagi saya tiada terang lain, hanya Yesus saja terang. Kalau ada terang-terang lain itu mengkali lampu jalan kali, lampu spotlight kereta orang. Kalau kita menyangkal Yesus, Yesus akan menyangkal kita di depan Bapa. Itu berlaku di mana? Apabila penghakiman. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita yang sudah menerima Yesus, pegang pada Yesus. Dan bagi Anda yang mau rasa menolak Yesus, belum terlambat untuk berlari kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, bukan kamu yang berlari pada Yesus, tapi Yesus yang berlari kepada kamu untuk menerima kamu semula kepada Dia. Jadi kepada jemaat Tuhan, kalau kita tahu ada jemaat kita atau saudara kita, keluarga kita yang sedemikian, janganlah menolak mereka. Kita perlu belajar seperti Yesus, menerima mereka dengan sebaiknya. Oke? Jadi Yesus menderita sebagai pengganti. Yang ketiga, Yesus menderita sebagai korban. Sesuai dengan Markus 10:34, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ayat ini berlaku dalam Markus pasal 15 ini. Apabila orang menangkap dia, apabila orang bersorak-sorak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Mangkali orang yang mau menyalibkan dia adalah orang-orang yang telah menerima
mukjizat daripada Yesus Kristus sendiri. Kena hasutan, pegawai-pegawai agama pun ikut sama-sama. Yesus dipukul, disesah, mengalami 6 luka itu dalam satu masa. Oke. Kalau setiap kali kita menonton movie seperti Passion of Christ, kita menangis. Jangan dulu menangis. Coba pikirkan ini. Yesus menderita sebagai korban. Yesus memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna. Sekali saja untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani 10:14, sebab oleh satu korban saja yang telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Yesus menjadi korban satu kali saja. Nah, penyempurnaan ini harus berlaku dengan tertumpahnya darah. Sekali lagi ya, penyempurnaan korban yang sempurna ini harus berlaku dengan tertumpahnya darah. Nah, saya mau tanya, setiap hari di manakah kita terjumpa perkataan tertumpahnya darah? Setiap hari. Setiap hari di manakah kita terjumpa perkataan tertumpahnya darah? Sila beri jawaban Anda sekarang. WhatsApp atau simpan di Facebook. Di manakah kamu dengar perkataan tertumpahnya darah dalam harian kita? Di mana? Di mana? Supaya rakyat Malaysia harus tahu nih jawaban ini, senang saja. Oke, mungkin orang dewasa mungkin kurang, sudahlah. Tapi anak-anak sekolah harus tahu di manakah perkataannya tertumpahnya darah. Jawabannya ialah lagu Negaraku. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Untuk memerdekakan tanah ini, berlakunya tertumpahnya darah. Jadi begitu juga dalam arti kata kita terhadap dosa kita, yaitu tertumpahnya darah. Namun tertumpahnya darah ini bukan sembarangan, karena Ibrani 13:12 berkata, Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi darah Yesus yang ditumpahkan adalah tersangat mahal, sehingga boleh menyucikan kita, menguduskan kita. Yang merah, yang teruk menjadi baik dengan darahnya sendiri. Ya. Jadi oleh sebab itu, apabila kita menyanyikan lagu Negaraku, kita teringat kepada orang-orang ketika dulu yang menumpahkan darahnya untuk memerdekakan kita, negara kita. Tapi dalam konteks Yesus menumpahkan darahnya untuk apa? Memerdekakan kita dari perambaan dosa, melepaskan belenggu itu. Jadi Yesus harus menanggung penderitaan begitu hebat supaya setiap orang percaya kepadanya diselamatkan. Kematiannya adalah menyelamatkan orang berdosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita berkata, siapakah orang berdosa ini? Saya dan Anda ada orang berdosa. Semua kita telah jauh dari kemuliaan Tuhan. Maka Yesus menderita, tertumpahnya darah adalah untuk menyelamatkan kita. Walaupun Yesus menghadapi maut, Yesus tetap taat kepada Bapanya, bahkan dengan tegas dia menyatakan ini kepada Pilatus. Dalam Yohanes 18 ayat 37, jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kalau kita melihat ayat ini sepertinya menyindir Pilatus. Kalau kamu mendengar kesaksian tentang kebenaran dan setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaranya. Jadi Yesus tetap taat
walaupun dia harus mati. Kadang-kadang kita pula, kalau kita menghadapi saat terancam, kita mulai mau membohongkan. Nah, kalau ternampak, katakanlah kamu lupa, lesen memandumu sudah mati. Tiba-tiba kamu nampak polis di jalan raya semasa aku pemandu. Otomatis itu. Dan mulailah berpikir apa mau dicakap kepada polis itu tentang lesen yang sudah mati itu. Kalau jujur akan dihukum, akan menerima denda. Nah, Yesus dia tahu dia harus mati. Itulah dia mengatakan dia tetap taat dengan rencana Bapa. Saudara kasih Tuhan, darah dan air adalah tanda anugerah pembersihan dan kuasa pengampunan yang tersedia untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Tertumpah darah adalah pengorbanan Yesus atas perseteruan di antara Allah dan manusia, disebabkan dosa dihapuskan dan diperdamaikan. Roma 5:10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi ya, jikalau kita ketika masih seteru, ketika kita masih menjadi musuh Allah, dosa itu membuatkan kita bermusuh dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Artinya antara kita dengan Allah itu kita bermusuh. Tetapi Yesus mati di kayu salib, tertumpahnya darah untuk membuka ruang perdamaian di antara manusia dengan Allah. Ini inisiatif daripada Bapa yang di surga untuk manusia itu. Jadi, dan di ayat ini satu jaminan, sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi renungan untuk kita. Renungan untuk kita, sudah terang lagi bersuluk. Rancangan Allah adalah supaya Yesus menjadi korban perdamaian antara manusia dengan Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah diperdamaikan oleh Yesus kepada Allah, kita mau bawa orang lain juga diperdamaikan. Itulah dalam beberapa masa khotbah online ini, sering saya katakan adalah peluang kita untuk membawa seberapa ramai orang kepada Yesus Kristus. Melihat realiti yang benar dalam Yesus Kristus. Kalau ini, saya percaya, ini zaman akhir. Zaman di mana kita perlu melakukan pekerjaan Yesus itu, yaitu membawa jiwa kepada Yesus. Sebab sekiranya kita tidak mau, kita leka, kita lupa, kita alpa, ataupun kita tidak tahulah, acuh tidak acuh, bagaimanakah manusia yang lain, orang-orang yang lain, rakan-rakan kita, saudara kita, keluarga kita, dapat diperdamaikan dengan Allah. Jadi ini rancangan Allah untuk kita. Rancangan Allah untuk supaya kita melihat pengorbanan perdamaian ini nyata dalam hidup setiap orang. Dan bagi Anda yang mau menukar agama, kalau Anda berpikir perlu penjelasan, carilah, bincanglah dengan pastor atau padri Anda sebelum Anda buat keputusan. Sebab Yesus telah mati untuk Anda. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk Anda. Jadi sebelum Anda membuat keputusan, dapatkan penjelasan sebelum Anda menyesal di kemudian hari. Dalam Ibrani 10:10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya apabila Yesus menumpahkan darahnya untuk kita. Jadi saudara, pengorbanan Yesus sangat mahal untuk kita. Bukan hanya kita hargai pengorbanan Yesus ini, tetapi marilah kita menjadi pelaku firman untuk membawa keluarga kita, saudara mara kita,
rekan-rekan kita, dan mungkin juga di kalangan orang-orang percaya yang semakin lama semakin sejuk dalam Yesus Kristus. Kembali untuk melihat Yesus sebagai pendamaian. Jadi 3 perkara ini yang Yesus telah lakukan 2000 tahun lalu. Yesus menderita sebagai hamba, Yesus menderita sebagai pengganti, dan Yesus menderita sebagai korban. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom dan selamat pagi. Terima kasih kepada Tuhan karena dapat bertemu kembali dalam talian pagi hari ini. Untuk pengumuman pagi hari ini, saya ada 2 perkara ingin maklumkan kepada saudara-saudari semua ya dari Jemaat BM COGS. Yang pertama yaitu mulai esok hari pada hari Isnin bersama dengan 3 hari bulan Agustus bermulalah tadika kita. Maka dengan itu kami mohon kerjasama saudara-saudari, seandainya Anda datang ke kawasan gereja pada waktu paginya, tolong ambil perhatian tentang jalan masuk ke kawasan gereja ialah melalui pintu gate warna hijau yang berdekatan dengan bell tower gereja. Ya, bukan lagi di pintu besar yang biasa kita pakai. Sementara pintu pagar besar itu akan menjadi satu jalan laluan untuk keluar sahaja. Oleh itu, saudara-saudari, seandainya Anda perlu datang ke gereja waktu tadika beroperasi semula, tolong ambil perhatian. Itu yang pertama. Dan bantulah dalam doa ya dalam permulaan tadika ini. Hal yang kedua, kami sudah mulai mengumumkan bahwa kebaktian ibadah di gereja akan dimulakan semula. Tapi belum lagi tarik hari bulannya. Oleh sebab itu, kami sedang dalam proses untuk mendapat serba sedikit tinjauan antara jemaat-jemaat BM. Untuk kami lebih tahu apa perasaan Anda sekiranya ibadah dimulakan kembali. Maka dengan itu ada satu borang tinjauan. Sila lihat dalam link yang kami tunjukkan dalam di bawah video ini. Maka dengan harapan saudara-saudari juga dapat masuk dan beri maklum balas. Dengan harapan itu boleh membantu kita lebih tahu apakah perasaan jemaat BM berhubung dengan perkara kebaktian dimulakan semula nanti. Banyak lagi perkara-perkara yang akan kami maklumkan. Tapi sementara waktu ini tolonglah ya beri kerjasama Anda dengan memberi maklum balas melalui borang tinjauan ini. Terima kasih untuk perhatian Anda saudara-saudari, dan semoga Tuhan terus memberkati kita sehingga kita ketemu lagi. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Semua kita, Tuhan kasihanilah kami dan tuluskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Semua, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran,
perkataan, dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, dan meneguhkan serta menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus, serta memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Salam kesejahteraan. Sekarang saudara-saudari, kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, maka kita mengalami kesejahteraan dengan Allah melalui pengantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh itu, marilah kita berdamai antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus, dan damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu dan beserta kamu juga. Oleh itu, saudara-saudari, saya mendorong Anda yang berada di rumah bersalam-salamanlah antara satu sama lain. Khususnya ibu bapak, berilah pelukan kasih sayang kepada anak-anak Anda. Anda boleh lakukan sekarang juga. Sebelum kita teruskan perjamuan suci, saya menjemput para ketua rumah, baik bapak maupun ibu. Sekarang boleh sanitize tangan Anda dengan sanitizer, kemudian bukalah penutup alat-alat perjamuan suci yang Anda sudah sediakan. Dipersilakan. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian kepada Bapa yang Maha Berkuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah Tritunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Oleh sebab itu kami terus memuji Engkau bersama dengan para malaikat dan kaum syurgawi, dan yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di syurga. Sebab dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah disiksa dan mati di atas kayu salib sebagai penebus kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian penuh untuk dosa-dosa seisi dunia, dengan mempersembahkan dirinya sebagai korban satu kali untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan di dalam Injilnya, memerintahkan supaya kami melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi dan
abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati ya Bapa yang berkasihan. Kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti, lalu mengucap syukur, dan memecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dengan berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita istiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman serta rendah hati, dengan menerima roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta terimalah dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Para ketua rumah, bapak ataupun ibu, Anda diminta supaya melayanilah anggota keluarga yang bersama-sama untuk menerima perjamuan suci, khususnya mereka yang sudah ditetapkan. Bagi anak-anak yang lain, ketua rumah boleh mendoakan mereka juga. Dipersilakan.
Nah, sekarang waktunya sesudah selesai mengedarkan perjamuan suci, ketua rumah dijemput supaya gunakan kain putih ataupun tisu, ya, tuala yang kamu pakai tadi untuk tutup semua peralatan perjamuan suci. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal beserta dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, dengan damai sejahtera Allah menyertai kamu, serta kasihlah dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari utusan Kristus kita berdiri teguh menjadi saksi walaupun di mana kita berada, karena Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya Yesus. Oh, angkat suara kita memuji Tuhan. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan berdua jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kau sediakan mahkota, kita diutus untuk
Yesus.